Shalom, perkenalkan kami mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Dan saat ini kami membuat video dalam memenuhi tugas ujian akhir semester kami dengan mata kuliah anti korupsi dengan dosen pengampu Ner Horasman Munte MPDK. Baik, sebelum kami memaparkan materi kami, perkenalkan kami dari kelompok 2, terdiri dari saya sendiri, Daisy Darniati Dompe, semester 4, dan ada Bunda Alvira Ponto, semester 6, Marlina Yowei, semester 6, Hans Renaldi Tulis, semester 6, dan juga Tessa Sagian. Baik, dan materi kami yaitu benua Eropa dan kami mengambil negara Finlandia. Nah, untuk latar belakang, Finlandia merupakan negara kesejahteraan, yaitu negara yang sebagian besar pembiayaan penyelenggaraan pemerintahnya diperoleh dari pajak yang dibayarkan warga negara yang ada. Pajak yang dikenakan pada warga negara Finlandia memanglah sangat tinggi. Bahkan rasio pajak penghasilannya hampir mencapai 50% pendapatan. Namun, walaupun begitu, masyarakat Finlandia tetap memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan ada timbal balik dari pemerintah Finlandia berupa layanan sosial dan memuaskan fasilitas umum yang terpelihara dengan baik. Nah, kemudian dalam korupsi Finlandia pada tahun 2012, tindak korupsi di Finlandia dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu korupsi kecil. Tindak korupsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di muara akhir pelayanan publik. Nah, biasanya dilakukan oleh aparatur negara berpenghasilan rendah. Nah, ketika mereka bertemu langsung dengan masyarakat terkait dengan urusan birokrasi atau administrasi, bentuk paling umum yang mereka lakukan berupa pungutan liar dan keberpihakan yang tidak adil kepada kerabat. Dan yang kedua yaitu korupsi tingkat tinggi. Tindak korupsi yang berlangsung pada perumusan akhir suatu kebijakan politik. Nah, biasanya melibatkan pejabat pemerintah di tingkat yang lebih tinggi dan memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar bagi pelakunya. Contohnya, pejabat pemerintah yang berwenang memberikan perusahaan kontrak untuk suatu proyek pemerintah dengan syarat perusahaan membayar pejabat tersebut dengan komisi rahasia. Korupsi tingkat tinggi ini juga dapat mengacu pada tindak korupsi dalam proses politik dan juga pemilu. Nah, untuk kategori yang ketiga yaitu penguasaan pemerintah. Tindak korupsi ini diakui sebagai tindak korupsi yang paling merusak karena mengacu pada suatu fenomena di mana kepentingan luar, contoh sektor swasta, jaringan mafia, dan lain sebagainya. Nah, pada hal ini mereka mampu membelokkan undang-undang negara, kebijakan, dan regulasi untuk keuntungan mereka melalui transaksi korupsi dengan pejabat publik dan politis. Nah, itu adalah 3 kategori tindak politik atau tindak korupsi yang ada di Finlandia. Pemberantasan dan pencegahan korupsi di Finlandia melihat potensi-potensi yang telah diraih oleh negara Finlandia. Tidak mengherankan jika banyak negara yang ingin belajar strategi pembelajaran korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Finlandia. Kementerian Hukum Finlandia menerbitkan Corruption and the Prevention of Corruption in Finland menjadi salah satu negara paling bersih dari korupsi di dunia. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa
Praktik faktor-faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Finlandia dijabarkan sebagai berikut. 1. Faktor yang berhubungan dengan sistem administrasi, struktur budaya administrasi, faktor struktur pengambilan keputusan bersama, publisitas dan transparansi seluruh kegiatan pemerintah, dan pengawasan kebijakan pemerintah. Kemudian kedua, faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum dan sistem peradilan. Finlandia memiliki sistem pengadilan di Portit, satu untuk kasus biasa dan satu untuk kasus-kasus administratif. Kemudian yang ketiga, faktor sistem pendidikan Finlandia dinilai sebagai salah satu yang paling efektif di dunia dan tingkat melek aksara hampir mencapai 100%. Jadi Finlandia ini adalah negara yang terkenal bersih dari korupsi. Perbandingan Finlandia dan Indonesia. Finlandia dan Indonesia adalah dua negara yang memiliki perbedaan signifikan dalam hal tingkat korupsi dan strategi yang diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu yang pertama, strategi yang digunakan Finlandia ada 3 strategi, yaitu transparansi. Dalam transparansi, Finlandia memiliki sistem pemerintahan yang sangat transparan. Mereka menerapkan kebijakan dan prosedur ketat untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam menggunakan dana publik. Yang kedua, sistem hukum yang kuat. Dalam sistem hukum yang kuat, Finlandia memiliki sistem yang efektif dan independen. Mereka meningkatkan hukum dengan tegas terhadap praktik korupsi dan melibatkan lembaga penegak hukum yang terpisah dalam bebas dari interaksi politik. Yang ketiga, kesadaran masyarakat. Dalam kesadaran masyarakat, Finlandia memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pencegahan korupsi, terhadap kepercayaan yang kuat pada pemerintah dan sistem hukum, serta budaya yang menegakkan integritas dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Indonesia. Strategi yang digunakan Indonesia ada 3. Yang pertama, informasi hukum dan birokrasi. Dalam informasi hukum dan birokrasi di Indonesia telah melakukan perbagian informasi hukum dan birokrasi untuk menerangkan korupsi. Hal ini termaksud pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi di KPK sebagai lembaga independen yang bertugas menyelidiki dan menindak tingkat korupsi. Yang kedua, pengawasan dan audit. Dalam pengawas dan audit di Indonesia telah meningkatkan sistem pengawasan dan audit terhadap pengelolaan dana publik. Lembaga seperti bidang keuangan di BPK bertanggung jawab untuk mengaudit penggunaan dana negara dan melaporkan penemuan korupsi. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran dalam pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi menjadi fokus penting di Indonesia. Program-program anti korupsi. Selanjutnya, negara yang gagal. Venezuela. Venezuela telah menduduki peringkat sebagai salah satu
negara paling korup di dunia. Korupsi di negara ini terkait dengan runtuhnya ekonomi dan sistem politiknya dengan tingkat inklusif yang tinggi, kekurangan makanan dan obat-obatan, dan kerusuhan sosial. Pada laporan CPI terbaru, Venezuela berada di peringkat keempat dari bawah dari 180 negara alias ranking 177 dengan memperoleh skor 14, termaut 2 poin dari negara Somalia. Tingkat korupsi sebuah negara adalah laporan inklusif spesi korupsi sebuah laporan induksi yang diterbitkan setiap tahun sejak 1995 oleh sebuah organisasi internasional yang berbasis di Berlin, Jerman. Dan inklusif ini memperingatkan negara-negara yang berdasarkan tingkat korupsi skor publiknya inklusif ini menggunakan skala 0 dan hingga 100, di mana 0 berarti sangat korup dan 100 ini sangat bersih. Dan selanjutnya pada CPI terbaru yang dirilis pada tahun 2022 dari 180 negara yang diukur negara, Denmark berada di peringkat 1 dengan raihan skor 90, sementara negara Somalia menduduki peringkat 180 alias paling korup dengan raihan skor 12. Untuk peringkat Indonesia kita akan bahas setelah informasi dengan negara yang gagal. Dan selanjutnya kehancuran negara akibat korupsi. Sebelum kita membahas korupsi, fenomena korupsi di tanah air tercinta, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu beberapa contoh negara di dunia yang telah dihancurkan oleh korupsi. Bahkan jumlah alia menginklusifikasikan sebagai negara tersebut sebagai negara yang gagal. Kesimpulan dari makalah kami, pemerintah Finlandia membagi tindak korupsi menjadi 3 kategori,
yaitu kecil, korupsi tingkat tinggi, dan penguasaan negara. Korupsi kecil merupakan tindak korupsi yang paling mudah dideteksi, sementara korupsi tingkat tinggi dan penguasaan negara lebih sulit dideteksi karena melibatkan pihak-pihak yang terlatih dan berpengalaman. Pemberantasan korupsi di Finlandia didukung oleh tindak faktor yaitu sistem administrasi, penegakan hukum dan peradilan serta faktor sosial. Selain itu, budaya masyarakat juga memegang peran penting. Masyarakat Finlandia dikenal sebagai masyarakat yang patuh dan taat terhadap hukum, jujur kepada diri sendiri dan orang lain, serta memiliki gaya hidup sederhana. Sistem pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan pemerintah di Indonesia sebenarnya tak kalah unggul dari Finlandia, akan tetapi praktek masih belum sesuai dengan tujuan. Seharusnya Indonesia juga perlu belajar dari Finlandia dalam hal struktur dan budaya organisasi, publisitas dan transparansi, serta peningkatan kesejahteraan rakyat yang ada di Indonesia, karena kita memberikan contoh dari negara Finlandia yang bebas dari korupsi. Terima kasih.